dan Putri Tari Indonesia Bina Desa, Fani. Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi dari Indonesia, bersua kembali dalam program Obsesi Seru episode yang ke-70. Pada episode yang ke-70 ini, pada program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia akan menghadirkan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang yang baru saja berhasil terpilih sebagai Putri Tari Indonesia Bina Desa tahun 2021. Selamat malam, Fani. Selamat malam, Pak. Atas nama program Obsesi Seru, kami mengucapkan selamat untuk Fani dan juga atas kesediaan bergabung dalam program Obsesi Seru episode yang ke-70 ini. Fani, Anda kemarin terpilih sebagai Putri Tari Indonesia Bina Desa tahun 2021. Anda sesungguhnya mahasiswa sekarang ini mahasiswa atau mahasiswa di mana, Fani? Mahasiswa di Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Senda Tasik, Pak, tahun 2020. Tahun 2020 ya? Berarti Iya, berarti ini tahun pertama ya sekarang ini ya? Oke, iya, Fani, Anda dulu masuk ke jurusan program studi pendidikan Senda Tasik dengan jalur apa, Fani? Fani masuk jalur SB, Pak. Oh, SBMPTN ya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya Anda memang berbakat di bidang seni juga, atau Anda sebelumnya SLTA-nya di mana, Fani? Emang bakat seni juga, Pak. Fani sekolah dulu di SMK Negeri 7 Padang. Itu jurusan apa itu, Fani? Jurusan seni tari juga, Pak. Oh, jurusan seni tari juga. Memang Anda memang bakat di tari dan memang dulu SLTA-nya juga jurusan seni tari ya di SMK. Oke. Baik, Fani. Bagaimana perasaan Anda kemarin terpilih sebagai kategorinya ya Putri Tari Indonesia Bina Desa 2021 ya di Maubere atau Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ya, Fani ya? Iya, Pak. Itu bagaimana seleksi awalnya itu, Fani? Seleksi awalnya Fani di situ mah, Pak, disuruh buat video menari, lalu dikirimnya melalui virtual dan diseleksi melalui public speaking, Pak. Melalui Zoom. Oh, melalui Zoom. Oke. Iya, dan sepengetahuan Fani banyak yang mendaftar pada waktu itu atau bagaimana? iya, banyak, Pak, dari 500 orang, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke 500 orang pendaftarnya begitu ya? Iya, Pak. Dari 500 orang yang ikut mendaftar itu, Fani, yang sepengetahuan Anda, lolosnya berapa jadinya? Jadi 53 orang, Pak. Oh, jadi 53 orang. Kalau dari Sumatera Barat, yang 53 orang itu berapa orang dari Sumatera Barat? Dari Sumatera Barat ada 2, Pak. Yang satu putri, yang satu putra. Terpilih 1 putri dan 1 putra. Iya, Pak. Oke. Kalau provinsi lainnya, apakah 2 orang juga, Fani, atau ada yang lebih dari 2? Ada, Pak. Provinsi DKI Jakarta ada 6 orang, dan Nusa Tenggara Timur ada 2 orang juga, Pak. Perwakilannya. Oke. Pada umumnya rata-ratanya 2 orang begitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Setelah lolos wawancara menggunakan Zoom, 53 orang itu kemudian diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur begitu ya, Fani ya? Iya, Pak. Itu bagaimana dukungan Provinsi Sumatera Barat, Fani? Apakah sudah ada dukungan Provinsi Sumatera Barat waktu keberangkatan itu? Waktu Fani pergi keberangkatan itu nggak ada dukungan, Pak. Udah usaha untuk pergi ke Dinas Kebudayaan juga, nggak ada dukungan, Pak. Jadi ya sudah, Fani melalui sendiri aja, Pak. Oke, dengan dana pribadi begitu ya? Iya, Pak, dana pribadi. Oke, baik. Berikutnya setelah Anda pulang dan dapat prestasi seperti itu, sudah melapor kembali ke Dinas Kebudayaan misalnya atau Provinsi Sumatera Barat? Belum ada, Pak.
Oke. Berarti belum lapor gitu ya? Oke. Iya, Pak. Oke, baik, Fani. Kemudian setelah Anda sampai di di Kabupaten Sika ya, Nusa Tenggara Timur, itu Anda berangkat sendiri atau didampingi oleh orang tua? Fani berangkat sama guru sanggar Fani, Pak. Oh, bersama guru sanggar ya. Oh, guru sanggar. Oke. Baik. Kemudian di Sika itu berapa hari di situ, Fani? Apakah masih ada seleksi lagi atau wawancara lagi atau bagaimana, Fani? Oke, Fani, tadi terputus. Bagaimana, Fani? Apa ada seleksi lagi di Sika, Nusa Tenggara Timur? Ada, Pak, seleksi menari, public speaking, dan kemandirian juga, Pak. Kalau public speaking itu ditanya memang menggunakan bahasa Inggris, Fani, ya? Tentang wawasan Anda yang ditanyakan? Iya, Pak. Boleh campuran atau bahasa Inggris saja, ataupun bahasa Indonesia saja, Pak. Oke. Berarti Anda punya kemampuan juga ya kalau berkaitan dengan berbahasa Inggris itu waktu seleksi ya? Iya, Pak. Oh, oke. Alhamdulillah. Baik, iya. Fani. Ya, kemudian berikutnya, Fani, Anda setelah seleksi itu kemudian terpilih sebagai Putri Tari Indonesia Bina Desa ya, tahun 2021. Iya. Kegiatan ini didukung oleh pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Fani, ya? Atau ada yang lain yang mendukung? Dari Nusa Tenggara Timur, Pak, dan ada lagi dari daerah-daerah lain juga, Pak. Oh, daerah-daerah lain. Tapi terutamanya memang yang menyelenggarakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Fani, ya? Iya, Pak. Oh, oke. Baik, kemudian setiap pengetahuan Anda, kegiatan lomba seperti ini dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana tuh? Informasi setelah Anda ada di situ? Iya, Pak. Lomba ini akan dilaksanakan setiap tahun, Pak. Jadi bertambah semua penari, dibangkitnya semua penari-penari yang ada di Indonesia ini dan dikembangkan bakat-bakatnya, Pak, melalui acara itu. Oke. Kemudian ketika Anda berada di Nusa Tenggara Timur itu bagaimana wawasan Anda? Apakah ada bertambah atau bagaimana nilai-nilai setelah Anda bersua dari seluruh Indonesia ya, kan berarti di setiap provinsi di Indonesia ada utusannya. Itu bagaimana pengalaman Anda di situ? Apakah ada tambahan pengetahuan, wawasan setelah bergabung dengan penari-penari dari seluruh Indonesia, Fani? Bagaimana waktu itu? Waktu itu Fani banyak menambah wawasan Fani, Pak, tentang tari-tari yang ada di seluruh Indonesia dan budaya-budaya yang Fani tidak tahu. Sampai di sana Fani bisa juga tahu, Pak, sepertinya kayak daerah Bali, Jakarta, NTT, dan yang lainnya, Pak. Oh, berarti para penari itu memang menampilkan tari daerahnya atau tari nasional? Gimana, Fani? Menampilkan tari dari daerahnya, Pak. Oh, berarti Anda berkesempatan menyaksikan banyak tari daerah artinya gitu ya? Iya, Pak. Jadi Fani bisa menambah wawasan Fani dan ilmu dari tersebut. Oke. Baik. Kemudian berdasarkan pertemuan itu, selain menambah wawasan Fani di bidang tari dan kebudayaan tentunya ya, berkaitan dengan pengetahuan umum atau wawasan kebudayaan umum ada ditanyakan dan ada juga penjelasan materi misalnya dari Dewan Juri? Ada, Pak, tentang pariwisata, kebudayaan, dan tentang lingkungan di sekitar kita, Pak. Oke. Baik. Berikutnya, Fani, setelah Anda terpilih sebagai kategori Putri Tari Indonesia Bina Desa 2021 ini, apakah ada diberikan tanggung jawab juga setelah terpilih? Atau bagaimana? Ada, Pak.
Fani disuruh untuk membina anak-anak yang ada di desa yang tidak bisa mengenal tari, lalu Fani didik untuk bisa mengenal tari, Pak. Oke. Oh, gitu, diberi juga tanggung jawab ya untuk pengembangan tari di Sumatera Barat begitu ya? Ya, di daerah desa-desa, Pak. Ya, oke. Baik. Sekarang Anda sudah berprestasi seperti itu. Kalau sebelumnya Anda banyak juga tampil sebagai penari, misalnya di mana saja itu? Fani pernah tampil di Malaysia, Thailand, Singapura, Palembang, Jakarta, Bandung, Pak. Oh, berarti sudah cukup banyak ya, ke luar negeri juga sering begitu ya? Iya, Pak. Itu kecil dulu, Pak. Oh gitu. Berarti Anda tampil menari di luar negeri itu melalui grup apa tuh? Grup sanggar Anda? Iya, melalui sanggar, Pak. Melalui sanggar. Tapi apakah merupakan utusan atau dikirim oleh pemerintah daerah atau bagaimana waktu itu? Waktu itu emang kami mau utusan gitu, Pak, untuk mengikuti acara Dunia Melayu, Dunia Islam di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Palembang, Pak. Berarti yang mendanai waktu itu, yang mendanai siapa tuh, Devani? Waktu itu yang mendanain emang dari sanggar Fani juga, Pak. Oh iya. Oh, sanggar itu didukung oleh pemerintah waktu pengiriman? Enggak, Pak. Kami aja yang daftar mandiri, Pak. Oh begitu. Oke. Jadi ketika ada festival-festival seperti itu ikut tampil di luar negeri gitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Anda memang menari ini sudah sejak kecil, Fani, itu gimana? Iya, Fani sejak kecil dari umur 6 tahun sudah menari, Pak. Oke. Berarti sudah menari ya? Iya. Oke. Baik. Bagaimana sekarang dengan perkuliahan Anda, Fani? Perkuliahan sekarang semester 2 ya? Semester 2. Iya, Pak. Itu bagaimana masalah perkuliahan praktek menari ketika sekarang lebih banyak menggunakan daring sekarang kan? Sekarang kan menggunakan daring. Gimana Fani? Mata kuliah Anda gimana selama ini? Menggunakan praktek tarinya gimana? Atau ada juga ke kampus kadang-kadang? Ada juga ke kampus, ada juga secara online, Pak. Oh, oke. Secara online juga gitu ya. Nanti bisa juga pengembangan tarinya di rumah, kemudian termasuk nanti di kampus dipraktekkan begitu ya? Iya. Oke. Baik, Fani, berikutnya adalah bagaimana obsesi Anda tentang tari di Indonesia untuk masa yang akan datang? Anda sesungguhnya ingin menjadi apa nih, Fani? Menjadi guru tari atau gimana? Fani ingin menjadi guru tari, Pak, bisa mengajak anak-anak yang tidak bisa mengenal tari, lalu Fani ajak untuk mengenal tari dan mengembangkan bakat-bakatnya, Pak, yang terpendam. Iya. Berarti kalau begitu nanti untuk mewujudkannya itu gimana tuh, Fani, caranya? Apakah perlu dukungan pemerintah atau Anda memang akan melalui sanggar itu juga? Akan melalui sanggar itu juga, Pak. Tapi kalau melalui pemerintah bisa, pemerintah juga. Oke. Baik. Kemudian selain prestasi ini, sebelumnya ada juga pernah mengikuti lomba, Fani, atau gimana? Pernah Fani mengikuti lomba antar sumber, Pak, lomba menari, dan lomba make up. Oh, lomba make up juga? Iya, Pak. Oh, kalau lomba tari itu di mana itu? Di provinsi atau di Indonesia? Di provinsi, Pak. Oke. Baik. Berarti ini kemarin itu tari itu memang tari tunggal maksudnya, Fani, ya? Ketika Anda dikirim, biasanya orang menari ini kan ada grup gitu. Berarti Anda terpilih sebagai tari tunggal maksudnya begitu waktu dikirimkan videonya itu? Iya, Pak. Fani melalui tari tunggal. Oh, itu bisa juga ya, Fani, ya? Menari sendiri bukan di dalam grup berapa orang, itu bisa ya, Fani? Bisa, Pak. Bisa sendiri, berpasangan, dan berkelompok, Pak. Memang bisa ya. Memang dilazimkan ada yang penari tunggal gitu ya. Iya, Pak.
berarti ketika seleksi kemarin itu Anda mengirimkan video tari, itu tarinya tari daerah atau tari apa gitu Fani, sehingga Anda terpilih? Fani mengangkat dari tari tradisi Pak, lalu dikembangkan menjadi tari kreasi Pak. Oh, tari tradisi dikembangkan menjadi tari kreasi gitu ya? Iya, tari tradisi di Sumbar ini Pak, lalu Fani kembangkan menjadi tari kreasi. Berarti koreografernya itu Anda sendiri atau ada orang lain maksudnya Fani? Fani sendiri Pak. Oh, berarti Anda juga sebagai koreografernya juga, kemudian sebagai penarinya juga, begitu maksudnya? Iya Pak. Oke. Berikutnya ketika berada di SIKA, NTT itu Anda diminta juga menari ya? Berarti itu yang Anda menari yang di video itu kembali atau tarian yang lain maksudnya? Gimana waktu itu? Tarian yang lain lagi Pak, tarian yang baru dibuat lagi Pak. Oh, dibuat lagi tarinya? Itu tari apa tuh Fani ketika tampil? Fani mengangkat dari tari tradisi, tari Babuai Pak. Fani kembangkan menjadi tari kreasi menggunakan properti indang. Properti indang, gitu. Iya. Itu maksud atau biasanya orang kan ada juga semacam sinopsis tari itu ya. Itu maksudnya apa waktu tampilnya apa? Tentang apa itu Fani? Fani mengangkat tentang ketangguhan Gadih Minang Pak. Oh, ketangguhan Gadih Minang. Iya. Yang diolah dari tradisi kemudian menjadi seperti tari itu menceritakan tentang ketangguhan tari gadis Minang gitu ya? Iya Pak. Itu maksudnya kenapa Anda sampai mengembangkan atau berpikir tentang ketangguhan Gadih Minang itu? Itu apa latar belakang Anda? Atau memang Gadih Minang ini memang tangguh atau gimana itu maksud Anda itu waktu itu? Waktu itu Fani mengangkat gitu Pak, karena kan di Minang ini kan sekarang kan Gadih-Gadih Minang itu kan nggak dihargain Pak. Jadi Fani mulai mengembangkan tari itu membuat seperti Gadih Minang yang bisa tidak lemah melawan semua hentangan, dan bisa kuat menghadapi semuanya walaupun perempuan Pak. Oh gitu. Jadi memang karena perempuan Minang apalagi berhadapan dengan dunia yang penuh tantangan saat ini gitu ya. Jadi menurut Fani memang harus menjadi perempuan tangguh gitu ya. Harus tangguh lah menghadapi segala persoalan begitu ya Fani ya. Oke. Iya Pak. Baik. Ya, oke. Baik Fani. Kemudian setelah perkuliahan ini, perkuliahan Anda ini baru 2 semester gitu ya, 2 semester Anda sudah berprestasi. Tetapi pada masa yang akan datang itu Anda berharap menyelesaikan perkuliahan Anda ini bagaimana? Apakah bisa tepat waktu dalam rencananya atau bagaimana Fani? Insya Allah bisa tepat waktu Pak. Fani ingin menamatkan kuliah 3,5 tahun Pak. Oh 3,5 tahun malah gitu ya. Oke. Iya Pak. 3,5 tahun. Saya belum menanyakan pada Anda sesungguhnya orang mana ini Fani? Lahir di mana? SD-nya di mana dulu? Ini belum saya tanyakan tadi. Di mana Anda orang mana nih? Fani asli Padang Pak. Oh asli Padang. Orang tua Padang dan ibu juga Padang gitu ya? Iya, bapak Padang, ibu Padang. Tepatnya di mana Fani? Kampung Fani Anda? Di Banuaran Pak. Oh di Banuaran. Oh Anda di Banuaran. SD SMP-nya di mana dulu? Fani SD 36 Alang Lawas dan SMP Negeri 4 Padang. Oh begitu. Setelah itu baru setelah itu Anda ke SMK itu ya, setelah SMP ke SMK itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Fani, kenapa Anda memilih atau mengembangkan tari ini? Ini motivasinya apa dulu? Apakah orang tua memang penari juga atau gimana? Enggak Pak. Dulu waktu Fani TK, Fani ngeliat ada orang yang menari gitu Pak. Jadi Fani pengen juga ikut menari. Dari situ Fani bisa menari sampai sekarang ini Pak. Karena Fani melihat orang dapat piala dan Fani juga pengen seperti itu.
Oh, artinya memang termotivasi waktu kecil melihat orang menari, ikut lomba, kemudian juara begitu ya, Fani ya. Oke. Baik. Terakhir Fani, Obsesi Seru mengucapkan selamat untuk Anda. Mudah-mudahan Anda selalu berprestasi pada masa yang akan datang ya. Amin. Terima kasih, Oke. Pak. Baik. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kita gelar bicara bersama Fani Ananda Putri, mahasiswa program studi pendidikan Seni Tasik FBS Universitas Negeri Padang yang baru saja berprestasi terpilih sebagai Putri Tari Indonesia Bina Desa 2021 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan Fani selalu berprestasi khususnya di bidang tari dan juga di bidang akademik. Demikian saja Sobat Obsesi, mudah-mudahan perbincangan kami ini bermanfaat untuk kita semua Sobat Obsesi dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.